kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Sebagaimana kami ada hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau mengangkat hati dan tangan kami kepadamu. Kami mau katakan terima kasih, kami mau katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. Yes, Jesus. Because of your grace, I am here. Just because your love, Because of your Amen. love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. Thank you for your grace. Haleluya, kami bersyukur sebab cintamu besar, kasihmu besar. Hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkat hati, angkat suara, katakan di hadapan Tuhan.
anugerah-Mu. buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2. Menarik sekali, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini berbicara tentang kasih karunia. Dan di dalam judul perikopnya, semuanya adalah anugerah. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu terkasih di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-8 sampai 10. Mari kita baca. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam firman Tuhan, dalam Efesus 2 ini sebuah pasal yang akan mengajarkan kita bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita diberikan, ditransformasi oleh Tuhan, itu semua bukan karena kemegahan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa kita adalah yang terbaik, bahwa kita adalah luar biasa. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari sini, ketika Allah menyelamatkan kita, jangan bermegah diri sedikit pun. Bahkan di dalam ayat ini, kita harus sadar bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih yang begitu berlimpah dan luar biasa. Sebenarnya kita tidak layak. Sebenarnya kita adalah bagian dari kematian rohani. Dan ketika kita berada di dalam kematian rohani, kasih Allah yang begitu besar itu melingkupi kita. Sehingga Ia menganugerahkan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan di sini diberitahukan bahwa kasih karunia Allah itu mengungkapkan sifat Allah yang luar biasa. Ya meskipun kita tidak layak, tetapi kita diampuni. Kita dipilih untuk diselamatkan. Dan kemudian kita diberikan hidup di dalam Yesus Kristus. Sekalipun kita di dalam pelanggaran, sekalipun kita di dalam dosa, tetapi Tuhan menghidupkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, sehingga Allah dapat menunjukkan kepada zaman-zaman yang akan datang dan kepada kita kemurahan-Nya yang begitu berlimpah. Dan ini menggambarkan bahwa melalui keselamatan kita, Ia menunjukkan kemurahan-Nya yang unlimited. Allah menunjukkan kemurahan-Nya yang tidak terbatas sama sekali. Dan inilah kasih Allah. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah diberikan anugerah kasih karunia, maka kita saatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan kita dipersiapkan untuk hidup di dalam Dia, menjadi saksi bagi Dia. Dan ini kita harus buktikan melalui perbuatan kita. Ini adalah perubahan kita di dalam kasih karunia Allah. Dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Dan melalui iman dalam Kristus, kita percaya bahwa kita dapat hidup setiap hari senantiasa dengan rasa syukur di dalam kasih karunia Allah, karena telah menyelamatkan dosa-dosa kita. Dan saya berdoa agar renungan ini dapat memperkuat iman kita dan
karena kita sudah diselamatkan, karena kita berada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih tentang Engkau yang begitu luar biasa baik Tuhan kepada kami atas perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ketika kami dapat membuka mata, ketika kami dapat bernafas, ketika kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Itu semua anugerah yang luar biasa. Kiranya kami dapat senantiasa bersyukur. Kiranya kami dapat senantiasa meluap-luap Tuhan di dalam rasa syukur kami, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan hidup dan dapat menjadi saksi bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 2. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh.